kita berdoa ya, ikuti doa Rasul. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, pagi yang begitu indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu siap bernyanyi, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Meskipun kami beribadah dari rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian, ku masuki gerbangnya. Hadirin tahu lagunya? Tahu dong. Boleh tepuk tangannya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Tuhan ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Persembahannya ya, masukkan ke dalam celengan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita semua. Haleluya.
semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan begitu mengasihi kami dan menjaga kami. Tuhan, kami baru saja memberikan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, semoga persembahan ini boleh menjadi duka yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan juga yang menjaga kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita, damai sejahtera ya Bapa. Berkati pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengucapkan pujian, baca kitab suci doa tiap hari. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih sudah memimpin memberkati kami pada pagi hari ini. Tuhan pimpin kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nas Alkitab kita diambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-42. Ayo kita sama-sama membacanya ya. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah adik-adik senang, sukacita kalau adik-adik kedatangan tamu? Nah, apa yang adik-adik perbuat kalau adik-adik kedatangan tamu? Pastinya kita pasti akan ajak dia ngobrol, menyediakan minuman, menyediakan makanan ringan, dan kemudian bisa jadi kita juga akan menjamu dengan makanan yang enak. Karena apa? Karena kita merasa tamu itu adalah orang yang harus kita layani dengan baik ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam cerita firman Tuhan hari ini, keluarga Marta dan Maria, mereka juga bersukacita karena mereka kedatangan tamu istimewa. Siapa? Ya, mereka kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah sahabat dari Marta dan Maria dan juga Lazarus. Tuhan Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Sehingga kemudian ketika Tuhan Yesus dalam perjalanannya dia singgah ke rumah Marta dan Maria, pada waktu itu mereka menyambut Tuhan Yesus dengan baik sekali. Karena adik-adik, dalam tradisi orang Yahudi pada waktu itu, tamu itu adalah orang yang sangat dihormati. Atau bisa dikatakan tamu itu adalah seperti seorang raja yang harus disambut dengan baik. Itulah sebabnya kalau orang Yahudi mereka kedatangan tamu, maka mereka akan melayani tamu itu dengan baik, mempersiapkan segala sesuatunya
sehingga tamu itu bisa merasa sukacita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, keluarga Marta dan Maria juga menyambut Tuhan Yesus dengan sangat baik. Apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Marta dia adalah adik dari Maria. Pada waktu itu Marta berpikir, Tuhan Yesus datang ke rumah, aku harus mempersiapkan makanan yang terenak buat Tuhan Yesus. Mempersiapkan makanan kesukaan Tuhan Yesus. Tanpa pikir panjang lagi, lalu Marta dia cepat-cepat pergi ke pasar. Dia belanja, lalu dia pulang ke rumah, dia masak, dia mempersiapkan minuman, mempersiapkan makanan ringan, mempersiapkan makanan-makanan yang enak untuk Tuhan Yesus. Nah, ketika Marta sedang sibuk bekerja, adik-adik, dia sudah begitu lelah. Pada waktu itu dia lihat kakaknya Maria kok tenang-tenang saja. Maria tidak membantu Marta. Justru yang dilakukan Maria, dia duduk dekat Tuhan Yesus yang pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Nah, Maria dia duduk mendengarkan Tuhan Yesus. Bukan berarti Maria tidak menyambut Tuhan Yesus. Nah, ketika Marta melihat dia bekerja sendirian, kakaknya enak-enakan duduk mendengarkan Tuhan Yesus bercerita, pada waktu itu Marta dia datang kepada Tuhan Yesus. Lalu dia katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, coba kamu lihat kakakku Maria. Kenapa dia tidak mau membantu aku sementara aku begitu sibuknya? Suruhlah dia untuk membantu aku. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Tuhan Yesus dia tidak marah kepada Maria. Dia tahu bahwa Maria dia sudah melakukan sesuatu hal yang sangat penting dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Marta? Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang diperbuat oleh Marta ketika Marta sibuk menyiapkan hidangan, memberi Tuhan Yesus minum, memberi Tuhan Yesus makanan. Tetapi yang menjadi masalahnya pada waktu itu adalah ketika Marta sibuk dengan segala sesuatunya, pada waktu itu hatinya menjadi gelisah. Dia tidak menjadi sukacita mengerjakan semuanya, tidak ada damai sejahtera, apalagi ketika dia melihat kakaknya Maria tidak membantu dia ketika dia bekerja, sehingga kemudian Marta dia datang kepada Tuhan Yesus, dia mau Tuhan Yesus menyetujui apa yang dikeluhkan oleh Marta tentang Maria. Itulah sebabnya kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Marta, dia katakan, Marta, Marta, kenapa engkau menyusahkan dirimu dengan banyak hal? Lihat Maria. Satu hal yang sudah diperbuat oleh Maria yang sangat baik. Maria, dia sudah mengerjakan sesuatu hal yang bernilai kekal yang tidak bisa diambil daripadanya, yaitu dia mau duduk dengan tenang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita juga sering punya banyak kesibukan. Nah, adik-adik bangun tidur, harus cepat-cepat mandi, sarapan, kemudian ikut belajar online. Setelah belajar online mungkin adik-adik akan pergi les atau adik-adik mengikuti les dari rumah. Siap les, bukan hanya les pelajaran, mungkin ada les matematika, ada les bahasa Inggris, ada les Mandarin. Lalu sudah sore, adik-adik harus mandi, makan malam, kerjakan PR, lalu sudah capek, tidur. Dan kita tidak punya waktu yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita tidak punya waktu untuk berdoa. Kita tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita setiap hari disibukkan dengan banyak pekerjaan-pekerjaan kita.
Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita memiliki sikap seperti Maria. Bagaimana kita memilih yang terbaik di dalam kehidupan kita, yaitu kita punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Mendengarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, ketika ada renungan yang dibagikan kepada adik-adik, adik-adik membacanya. Ada waktu untuk membacanya. Baca Alkitab, kemudian berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ketika hari Minggu waktunya kita beribadah, maka kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang kita bisa seperti Marta. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berpikir untuk memberikan yang terbaik, belajar dengan sungguh-sungguh, membantu orang tua, itu baik. Tetapi ada yang lebih baik lagi, seperti Maria. Bagaimana dia tahu yang paling terutama di dalam kehidupannya, mengutamakan Tuhan dan mendahulukan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti Maria. Bagaimana kita punya waktu yang terutama, menyediakan waktu yang terpenting. Terlebih dahulu memberikan waktu kita yang terpenting untuk Tuhan Yesus. Dan setelah itu barulah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita yang lainnya. Misalnya setelah bangun pagi, jangan lupa untuk berdoa, baca Alkitabnya, baru kemudian adik-adik belajar. Atau malam hari waktu mau tidur, baca Alkitab, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini ayat hafalan kita diambil dari Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan bagaimana memberikan waktu yang terbaik mendengarkan suaranya Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Maria, dia mendengarkan suara Tuhan, duduk dekat Tuhan, mendengarkan pengajaran Tuhan. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami juga bisa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan dan juga mencari Tuhan di masa kecil kami. Berkati adik-adik sekolah minggu supaya iman mereka terus bertumbuh, kasih mereka terus bertambah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai bertemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup doa ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Let's go see